Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kembali lagi ke Matematika SMP dengan materi cara mudah menyelesaikan soal diagram lingkaran. Oke, tanpa berlama-lama kita menuju ke soal yang akan kita bahas. Soal yang pertama adalah cara mudah menyelesaikan soal diagram lingkaran. Oke, soalnya adalah jika data banyak pelajar di suatu kelurahan beserta tingkat pendidikannya disajikan dalam diagram lingkaran berikut. Jika banyak siswa pelajar seluruhnya 10.800 orang, maka banyak pelajar dengan tingkat pendidikan SMP adalah berapa? Jadi yang kita mau cari adalah tingkat pendidikan SMP dari 10.800 orang banyaknya. Oke, tanpa berpikir panjang, kita langsung menuju ke penyelesaian dari soal ini. Oke, dalam penyelesaian soal ini kita akan menyelesaikan dengan dua langkah dengan menggunakan metode perbandingan. Jadi saya ulang lagi, kita akan membahas dengan dua langkah dengan menggunakan teori perbandingan. Oke, kita ke soal kembali. Karena soal menggunakan derajat, maka kita menggunakan pendekatan derajat yaitu 360 derajat. Kalau dalam soal diagram lingkaran terdapat dua. Yang pertama ada menggunakan pendekatan derajat, ada juga yang menggunakan pendekatan persen. Nah, kita bahas yang pendekatan derajat. Langkahnya tidak jauh berbeda dengan yang menggunakan pendekatan persen. Persis sama, hanya kalau persen, jika persen menggunakan 100%, kalau derajat menggunakan 360 derajat. Oke, kita kembali lagi ke soal. Nah, langkah pertamanya adalah karena yang dicari siswa SMP atau yang dicari berpendidikan SMP, maka kita harus cari berapa derajat juring SMP yang berpendidikan SMP seperti ini, yang ini. Caranya bagaimana? Caranya adalah 360 derajat kita kurangi dengan 42 derajat ditambah 40 derajat ditambah 36 derajat ditambah 32 derajat ditambah 84 derajat ditambah 56 derajat, sehingga hasilnya adalah 360 derajat dikurang 290 derajat sama dengan 70 derajat, sehingga diperoleh juring SMP adalah 70 derajat. Nah, kita sudah mendapatkan besar derajat juring dari SMP. Nah, derajat ini nanti atau luas derajat juring ini nanti yang kita gunakan untuk membandingkan dengan satu lingkaran penuh. Oke, lanjut ke langkah kedua. Dengan menggunakan perbandingan, kita dapat menentukan jumlah pelajar SMP. Jadi seperti yang saya katakan tadi, untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan teori perbandingan. Apa yang kita bandingkan? Yang kita bandingkan adalah juring SMP atau yang terpelajar SMP kita bandingkan dengan pendidikan keseluruhan. Kenapa dibandingkan dengan pendidikan keseluruhan? Karena keterangan di soal menuliskan jumlah orang seluruhnya berpendidikan itu adalah 10.800 orang, atau dengan kata lain jumlah orang yang berpendidikan SMP sampai dengan MI itu, atau saya bilang SD, MI, SMP, MTS, SMA sampai dengan MA itu ada 10.800 orang, sehingga kita bandingkan pelajar SMP atau X dengan jumlah seluruh orang. Oke, kita lanjut penyelesaiannya. Kita misalkan jumlah pelajar SMP adalah X. Berarti X atau jumlah pelajar yang kita ingin cari dibandingkan dengan jumlah pelajar keseluruhan, yaitu 10.800 orang. Sama dengan 70 derajat. 70 derajat ini tadi diperoleh adalah juring SMP. Derajat juring SMP 70 derajat per 360 derajat. Apa yang 360 derajat? Itu adalah derajat satu lingkaran penuh. Karena tadi kita membandingkan X dengan jumlah seluruh orang 10.800, maka kita bandingkan juga 70 derajat dengan 360 derajat untuk seluruh pelajar atau seluruh orang. Nah, cara yang selanjutnya adalah angka 0 dan derajat masing-masing kita coret.
Sehingga menghasilkan X per 10.800 sama dengan 7 per 36. Kemudian kita coret 108 dengan 36. Kedua ruas kita bagi 36. Kenapa 108 yang dicoret? Nah, jika kita menemukan angka puluhan ribu atau ribuan yang satuan atau puluhannya 0, maka kita bisa membagi bilangan yang di depannya. Katakanlah ya, kalau yang bilangan di sini puluhan ribu dengan ratusan, atau 108 dengan 36, itu bisa kita bagi. Sehingga hasilnya 3 dengan 1 kalau masing-masing kita bagi 36. Oke, jadi di sini ada teknik yang bisa kita gunakan bagaimana cara mencoretnya. Jadi tekniknya yang kita bisa pakai adalah kita bisa mencoret atau saling membagi atas-atas atau atas-bawah atau bawah-bawah. Saya ulang ya, atas-atas, atas-bawah atau bawah-bawah. Maksudnya adalah atas-atas ini kita bisa saling bagikan, kemudian atas-bawah ini juga bisa kita coret, kemudian bawah-bawah juga bisa kita coret. Kalau kami biasa menggunakan istilah coret. Coret atas-atas, coret atas-bawah, coret bawah-bawah. Oke. Sehingga hasilnya adalah X per 300 sama dengan 7 per 1. Kalau sudah seperti ini, kita kali silang. Berarti X kali 1 sama dengan 7 kali 300. Sehingga X-nya adalah 2100. Nah, jadi banyak pelajar dengan tingkat pendidikan SMP adalah 2100 orang. Nah, gampang kan? Jadi seperti ini cara mudah menyelesaikan soal dengan diagram lingkaran. Jadi kita sudah mendapatkan banyak pelajar dengan tingkat pendidikan SMP adalah 2100 orang. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Masih ada satu soal yang akan kita bahas. Jadi cuma 2 langkah. Ingat, cuma 2 langkah dengan menggunakan perbandingan. Oke, soal kedua. Cara mudah menyelesaikan soal diagram lingkaran. Soal kedua, jika diagram berikut menyatakan kegemaran siswa SMP IT Ikhtiar, itu ada senam, ada voli, ada renang, ada futsal. Jika banyak siswa yang gemar voli 54 orang, banyak siswa yang gemar futsal adalah berapa? Nah, ada perbedaan antara soal yang pertama dengan soal yang kedua. Soal yang pertama tadi adalah kita bandingkan dengan banyak seluruh orang atau banyak seluruh orang. Kalau di soal ini hanya diketahui itu salah satu saja, yaitu voli. Kalau tadi diketahui seluruhnya, sehingga dibandingkan SMP dengan seluruhnya. Nah, kalau ini karena yang diketahui hanya voli, maka nanti yang kita bandingkan adalah yang voli dengan yang ditanyakan saja. Berarti futsal dengan voli, renang dan senam tidak. Fungsinya apa 60 dengan 75 nanti kita lihat. Oke, next. Bagaimana penyelesaiannya? Kita menuju ke penyelesaian. Sama, langkahnya ada 2. Langkah pertamanya adalah tentukan juring futsal. Nah, ini yang kita mau tentukan. Berapa derajat ini? Karena sama-sama juga menggunakan derajat. Kalau dia persen, maka di sini menggunakan 100%, bukan 360 derajat. Ingat, jika ada tanda seperti ini di dalam sudut, maka ini besarnya 90 derajat. Sehingga kita bisa mencari juring futsal dengan mengurangkan 360 derajat dikurang 75 derajat ditambah 90 derajat ditambah 60 derajat menghasilkan 360 derajat dikurang 225 derajat sama dengan 135 derajat. Jadi derajat juring futsal adalah 135 derajat. Nah, 135 derajat ini yang nantinya akan kita bandingkan dengan derajat voli. Kenapa voli? Karena pada soal keterangan yang diketahui adalah jumlah siswa yang suka voli. Kita bandingkan dengan futsal. Oke, kita lanjut ke langkah kedua.
Oke, langkah kedua sama dengan yang tadi. Karena yang diketahui dalam soal adalah siswa yang gemar voli sebanyak 54 siswa, maka kita bandingkan siswa yang gemar futsal 135 derajat dengan siswa yang gemar voli yaitu 90 derajat. Misal, siswa yang gemar futsal adalah X. Nah, ini yang kita bandingkan ya. Yang kita bandingkan adalah voli dan futsal. Karena di soal diketahui voli. Oke, lanjut. Siswa yang gemar futsal kita bandingkan dengan siswa yang gemar voli, derajat juring futsal kita bandingkan dengan derajat juring voli. Sampai sini paham? Nah, misal tadi futsal adalah X, maka X per 54 itu adalah siswa yang gemar voli 54, kemudian 135 derajat yaitu derajat juring futsal yang sudah kita dapatkan di langkah 1 dibagi dengan 90 derajat yaitu derajat juring voli. Ini 90 derajat. Nah, selanjutnya adalah 135 kita coret atas-atas masing-masing dibagi 45 sehingga menjadi X per 54 sama dengan 3/2. Kita coret lagi bawah-bawah sehingga masing-masing dibagi 2 sehingga hasilnya adalah X per 27 sama dengan 3/1. Kemudian kita kali silang seperti soal yang pertama. 1 kali X sama dengan 3X dikali 27 hasilnya adalah 81. Berarti siswa yang gemar futsal adalah 81 siswa. Cukup gampang bukan? Oke, jadi untuk menyelesaikan soal yang seperti ini, untuk menyelesaikan soal diagram lingkaran yang modelnya seperti dua soal yang kita bahas tadi sangat mudah. Cukup dengan menggunakan teori perbandingan. Oke, ingat catatannya adalah silakan cari derajat atau derajat juring yang dipertanyakan. Cari itu kuncinya, kemudian bandingkan. Jadi ada 2 langkah. Cari derajatnya, kemudian bandingkan untuk mencari hasilnya. Kalau yang diketahui di soal jumlah seluruhnya, maka bandingkan dengan jumlah seluruhnya. Kalau yang diketahui salah satunya, maka bandingkan dengan salah satunya. Oke, cukup sekian pembahasan kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan, bisa disampaikan di kolom komentar. Thank you for watching. Subscribe, share, and like. Di HS Matematika, bahas matematika untuk matematika SMP. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di pembahasan selanjutnya.